Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus Al-Ustadz Farid Al-Hamidi yang saya muliakan, singkatnya hadirin wal hadirat yang saya hormati, tak lupa juru masak di belakang ini yang membawa suksesnya acara ini yang saya hormati. Sohibul hajah bangga mencium baunya aroma makanan atau masakan ini sudah ini pasti enak. Yang pertama, sebelum enak, marilah kita bersama menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang syukur, insya Allah hidup kita makmur. Walaupun uang sedikit, tapi syukur itu bahagia. Uang banyak tidak bersyukur, hidupnya sia-sia. Karena apa? Di saat dia naik mobil mewah, melihat temannya naik pesawat, oh enak di sana ternyata. Tapi belum tentu enak. Enak dan enak itu tergantung nafsi pada dirinya sendiri. Karena syukur itu sangat mahal harganya. Kata Rasulullah, qalilun tu'ti syukrahu khairum min katsirin la tu'ti syukrahu. Barang sedikit yang disyukuri itu lebih baik nilainya daripada punya harta banyak tapi tidak pernah bersyukur. Hadirin yang kalau hormati, tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberi tuntunan, termasuk perintah khitan ini saya belum menemukan ini dari Rasulullah. Nanti Pak Ustadz yang menjelaskan yang lebih tahu daripada saya. Karena apa? Awal khitan itu waktu saya duduk di pesantren itu saya mendengar dari kiai saya diawali dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka doanya Nabi Ibrahim tadi yang dibaca oleh keponakan saya tadi. Suatu harapan dari anak mantu saya Mas Hardi Nugroho. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah pada aku keturunan yang soleh. Nah ternyata di situ Nabi Ibrahim Yuswan umurnya sudah 80 tahun, belum punya anak. Bingung Nabi Ibrahim. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Kashful Ghummah ala Jamil Ummah disebutkan Ibrahim diberi mimpi. Tohir ya Ibrahim, bersucilah kamu Ibrahim. Nabi Ibrahim bingung, klambiku ya tak umbah mendino, surbanku ya tak umbah, tak secuci semua. Masih mimpi itu 3 kali berturut-turut. Tohir ya Ibrahim, bersucilah Nabi Ibrahim. Jenggotnya panjang, dibabat Pak jenggotnya, tegur semua. Barang ini yang ada abunya. Ternyata mimpi itu masih berjalan terus. Tohir ya Ibrahim, bersucilah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim merenung, melihat ke bawah. Apa ini? Si tole ini yang belum bersih barangkali. Maka Nabi Ibrahim punya keputusan melakukan ibadah khitan. Maka dalam sejarah, dalam kitab itu disebutkan khitannya Nabi Ibrahim saking umurnya sudah 80, maka
Nabi Ibrahim ini pakai apa yang bisa cepat putus ini kulitnya ini? Disebutkan bil kudum, dengan kapak Pak, saking alote ini kapak. Lah ternyata alhamdulillah ba'da sunnah, sausai berkhitan Nabi Ibrahim diberi keturunan, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam, anak sing soleh, nurut karo wong tuane, taat perintah Tuhane. Dikandani bapakne tak gorok ngene, ya nurut. Tapi Ibrahim monggo. Yang penting sampean sabar mawon. Nabi Ibrahim persilahkan, pasrah kepada bapaknya. Itulah tanda anak yang soleh. Hadirin ingkang kula hormati, saya mewakili dari keluarga Lamongan. Nggih kula niki prejengane mertuane, bapak mertuane Mas Hardi. Tapi alhamdulillah saya ya baru tahu, dan saya tidak kecewa bahwa anak mantu saya ini ternyata ya bisa mengaji dan bisa mengartikan Al-Quran. Karena orang hidup tanpa pegangan Al-Quran, hidupnya melayang Pak. Kemana tujuannya tidak tahu. Kalau punya pegangan Al-Quran, insya Allah apa yang dilakukan istiqomah. Dalam arti istiqomah itu tekun, continue, telaten kalau bahasa istiqomah, usaha istiqomah. Dan itu semua sudah pernah saya alami, dan saya tidak pamer Pak. Anak saya ini 5, berangkat tidak punya apa-apa, tapi saya kepingin anak saya ini bisa sekolah, menuntaskan pendidikannya. Saya pergi merantau, cari biaya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri anugerah kepada saya untuk bisa membiayai pendidikan anak saya sampai selesai. Tapi alhamdulillah anak saya 5, ya bukan pamer Pak, tapi ini istilahnya memberi sprot kepada yang lainnya. Harus berjuang orang tua. Karena apa? Anak itu makin besar, makin banyak biayanya. Begitu Pak Ustadz ya. Makin banyak biayanya. Setelah habis kuliah dapat jodoh, ya biaya lagi. Inilah orang tua. Maka orang tua itu istilahnya sudah apa ya? Diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, karena dia sudah bertahun-tahun makan garam, jadi sabarnya itu melebar. Tapi kalau yang umur 18-20 memuncak, kata Roma darah muda. Ini yang bisa terkendali kadang-kadang itu. Tapi ya naudzubillah, kadang-kadang anak-anak muda sekarang yang saya lihat di TV itu Pak, anak-anak muda sekarang ini kadang-kadang orang tuanya sendiri dilawan. Tapi mudah-mudahan saya berdoa, mohon doanya kepada hadirin sekalian, mudah-mudahan cucu saya yang namanya Idris Putra Bagus Nugroho ini jadi anak yang soleh, taat perintah Tuhannya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa dan bangsa. Hadirin ingkang kula hormati, jadi nama itu membawa karakter kepada anak itu tersendiri. Maka disunahkan kalau punya anak, berikanlah nama ya yang baik. Dan ini nama anak cucu saya ini namanya Idris, namanya Nabi. Kalau Idris itu, kalau cara orang belajar ilmu sorof, Idris itu fi'il amar. Darasa yadrusu darsan wa madrasan fahuwa darisun wa dhaka madrusun. Idris la tadris madrasun madrasun wa mid rasun. Itu coro sorofe. Nah artinya darasa iku rajin moco, deres coro-coro deres. Nah Idris diperintah, Idris rungokno. Idris berarti diperintah
Idris maca sira. Dadi rajin membaca. Karena apa? Bekal orang yang pendek, orang yang cerdik itu karena dia rajin membaca. Pendidikannya rendah, bukan S1, bukan S2, tapi rajin membaca. Kadang-kadang artinya pengalamannya itu lebih mampu daripada yang sarjana. Itu sudah banyak terjadi. Hadirin ingkang kula hormati, sekali lagi saya mewakili keluarga dari Lamongan turut bersuka cita dan mohon maaf bila kedatangan keluarga Lamongan ini tidak membawa apa-apa. Tapi anak saya Mas Darlikin legowo Pak. Ya Pak, kanggo apa-apa ya ora apa-apa, yang penting teko nyuwun pandungane. Tapi kok lamun nggawa ya tambah alhamdulillah. Nek kok ya ora apa-apa. Tapi ya alhamdulillah bawa doa, saling mendoakan. Baik dari Bani siapa tadi? Suwardi, sekeluarga keluarga besar dari Lamongan turut bersuka cita mendoakan cucu saya Idris Putra Bagus Nugro, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang yang bertakwa, jadi anak yang soleh. Kalau anak soleh itu cara saya di pesantren ini ada kalimat begini. Karakter anak soleh itu aiman atau Allah wa atau walidayhi wa hubba watonihi. Ciri anak soleh itu taat perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, taat nasihatnya kedua orang tuanya. Ciri yang ketiga wa hubba watonihi, senang dengan negerinya sendiri. Artinya tidak suka membanggakan negara orang lain, tapi yang dibanggakan adalah negerinya sendiri. Hadirin ingkang kula hormati, saya rasa cukup sekian dari sambutan dari keluarga Lamongan. Nanti seterusnya saya mohon Pak Ustadz diteruskan apa yang saya sampaikan tadi, apa tujuannya khitan itu. Karena Nabi Ibrahim mendapat anak yang soleh karena dia khitan duluan. Artinya apa? Orang khitan itu terbuka Pak kulitnya itu. Jadi kalau punya anak lahir terbuka matanya. Semua orang lahir kalau tidak cacat terbuka matanya. Tapi kadang-kadang tidak ingat kiri kanannya. Termasuk kerabatnya tidak kenal. Apalagi sudah kaya, sombong. Nah inilah karakter orang yang keturunan yang tidak diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah maridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.